Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah karena hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan setelah kita diistirahatkan oleh Allah di malam hari. Kita ditidurkan oleh Allah dengan nyenyak, bahkan ada yang dikasih kesempatan untuk bisa bangun di sepertiga malam terakhir. Kemudian ia mengambil kesempatan untuk bisa takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga di antara saudara-saudara kita yang kemudian dia tidur sampai siang hari dan sampai saat ini belum bangun. Tapi ada juga di malam hari ada yang kemudian orang tidur dia dalam kondisi yang terjaga. Mungkin dia memang bekerja, ya memang dia ditukar waktunya yang tadinya siang menjadi malam, yang malam jadi siang. Tapi tidak mengapa sahabat-sahabatku, kita terus bersyukur kepada Allah karena kesempatan demi kesempatan itu diberikan oleh Allah. Dan orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang senantiasa mengambil kesempatan dengan yang Allah berikan kepada kita. Dan kesempatan yang utama adalah kesempatan kita dikasih hidup. Dan selama kita masih hidup, jangan sampai kemudian kita terlena, membuat diri kita menjadi lupa, sehingga kita akhirnya menjadi orang-orang yang celaka. Tak lupa sahabat-sahabatku, dalam kesyukuran kita kepada Allah, jangan pernah melupakan kita pun berterima kasih kepada manusia yang paling sangat berjasa, manusia yang paling sangat baik dalam kehidupannya, yang telah mengantarkan kita dari yang tadinya tidak tahu apa-apa, yang tadinya kita tidak pernah mengenal tentang tata krama, kini tahu tentang bagaimana harus beretika, tahu bagaimana yang halal, tahu bagaimana yang haram, mana yang dibolehkan, mana yang terlarang. Itu karena ada perantara yang sudah membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada beliau, kita bersolawat kepadanya dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan sholawat ini sebagai rasa ungkapan cinta kita, rindu kita kepada beliau meskipun kita belum pernah berjumpa dengannya. Mudah-mudahan kerinduan ini akan mengantarkan kita kelak di yaumul qiyamah. Kita bertemu dengan beliau, ditakdirkan oleh Allah mendapatkan syafaat al-ujmanya dari beliau, dan juga sholawat ini mudah-mudahan tercurahkan kepada keluarganya, kepada zuriyahnya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'un, dan kepada para pewaris ajarannya, yaitu para ulama. Sahabat-sahabatku, pada pagi hari ini saya ingin mengajak sahabat-sahabatku, yuk kita bersemangat, jangan menyerah. Yuk kita bersemangat, karena dengan semangat insya Allah ada sesuatu yang dapat kita raih. Tanpa adanya semangat, kita tak akan mungkin tercapainya sebuah cita-cita. Karena ingat sahabat-sahabatku, hidup ini hanya sesaat, hidup ini hanya sebentar. Orang-orang tua kita dulu mengatakan hidup ini ibarat mampir ngombe, ya. Apa itu ngombe? Minum sesaat sejenak, ya. Hidup ini hanya sebentar, sebab itulah jangan pernah sia-siakan sahabat-sahabatku untuk menikmati hidup dengan sebaik mungkin. Dan cara menikmati hidup yang paling baik adalah dengan kita menjalani hidup sesuai dengan aturan yang sudah dibuat Sang Maha Pencipta, yaitu Khalik. Ketika kita menyesuaikan sebagai makhluk untuk berperilaku sesuai dengan maunya Khalik, itulah yang disebut dengan akhlak, sahabat-sahabatku. Karena manusia-manusia yang berakhlak itu adalah manusia-manusia yang dicintai bukan saja oleh manusia, ya, sesama manusia, tapi juga dicintai oleh malaikat, dicintai oleh makhluk-makhluk yang lain termasuk jin, ya, dan binatang.
Ya, saat ini sahabat-sahabatku, di samping saya ini ada binatang piaraan ya, kucing. Kucing ini ketika disayangi ya, semuanya menghampiri saya. Ini ada yang di bawah ya, di rumah saya ada kucing ada 4, dulunya hampir ada 9 ya. Kemudian ada yang minta ya, karena saya bilang selama itu disayangi ya nggak ada masalah ya. Sahabat-sahabatku, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan tentang yuk kita semangat, jangan bermalas-malas. Dan biasanya lawan dari semangat adalah malas. Tahukah sahabat-sahabatku bahwa yang namanya malas itu adalah perbuatan setan ya, yang memang disengaja agar kita hidup bermalas-malasan. Dan malas-malas ini adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi saat ini yang memang kondisinya pas gitu orang untuk bermalas-malas gitu. Kenapa? Dari sebelum subuh sudah turun hujan gitu kan. Meskipun rumahnya dekat dengan tempat ibadah bagi yang beragama Islam yaitu masjid, kadang kemudian di dalam benak pikirannya, sholat kan tidak mesti harus ke masjid, di rumah juga sah. Betul, memang sah. Tapi kan bagi orang-orang yang visioner, orang-orang yang punya cita-cita jauh lebih tinggi, biasanya yang ingin diraih bukan yang sedikit tapi yang banyak gitu kan. Maka sholat di rumah kan tentu sah dengan catatan bacaannya yang kita baca itu betul-betul fasih, betul-betul tartil ya kan, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, waratilil Qur'ana tartilan. Ya kan? Nah, kalau kemudian bacaannya tidak fasih ya, kalau berdasarkan dengan keterangan-keterangan para guru, keterangan-keterangan dari Al-Qur'an ya, keterangan-keterangan dari ulama, ya mengkhawatirkan gitu, nggak tahu diterima atau tidak. Meskipun ada juga yang berkomentar, apakah memang salat berjamaah dijamin diterima? Ya itu pun itu haknya Allah gitu kan. Tapi berdasarkan informasi yang saya dapat, yaitu baik dari kitab-kitab ya, dari guru-guru ya, dari hadis ya, dari Al-Qur'an, bahwa sholat di masjid itu ya, kata baginda Nabi, itu posisi kebaikannya, pahalanya itu 27 kebaikan yang akan kita dapatkan ketika sholat berjamaah di masjid. Nah, tapi bagi orang-orang yang memang dia mengambil bagian dari kemalasan, ya jangankan dalam posisi pagi-pagi sudah hujan begini, ya nggak hujan pun tetap tidur, ya. Nah, itulah sahabat-sahabatku, maka kenapa manusia ini bermalas-malasan? Baik, saya ingin menyampaikan tentang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang memang hadisnya rata-rata sahih, yaitu Imam Bukhari. Yang sanadnya hadis ini adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Apa yang disampaikan oleh baginda Nabi? An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqadi yadribu kulla uqdati alaika lailun tawilun farqud fa innas tayqada fa dzakarallahu halat uqdatun fa in tawadda'an halat uqdatun fa in salan halat uqdatun fasbaha nasyitan tayyiba nafsi wal asbaha habitha an nafsu kaslan. Baginda Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan kepada kita bahwa beliau bersabda, setan mengikat 3 ikatan di atas tengkuk kepala seseorang dari kalian saat kita tidur. Setan mengencangkan ikatan tersebut sambil berkata, ini yang pertama, malam masih panjang, maka tidurlah. Jika dia bangun dan kemudian kita mengingat Allah, maka lepaslah 1 ikatan. Ya, itu kata baginda Nabi. Kemudian
ikatan yang kedua. Jika kemudian dia setelah ikatan yang pertama lepas, kemudian dia berwudu, maka lepaslah tali ikatan yang kedua. Masih ada satu ikatan lagi. Dan jika dia mendirikan sholat, lepaslah satu tali ikatan yang ketiga. Dan pada pagi harinya, ini tolong catat. Dan pada pagi harinya, ia akan merasakan semangat dan jiwa yang tentram. Namun bila dia tidak melakukan itu, maka pagi itu jiwanya tidak tentram dan ia merasa malas. Sebab itulah sahabat-sahabatku, malas ini adalah memang dihembuskan oleh setan. Makanya ada sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi agar kita ini terhindar dari malas. Ya, apa doanya? Doa ini begitu sangat populer sahabat-sahabatku. Dan boleh sahabat-sahabatku untuk mengamalkannya. Dan alhamdulillah saya mengamalkan hampir setiap habis sholat. Saya membaca doa ini dan bahkan setiap saya mau melakukan aktivitas, maka di dalam hati saya bermohon kepada Allah agar dijauhkan dari kemalasan. Sebagaimana pagi hari ini saya melakukan untuk berbagi ilmu, itu diiringi dengan semangat. Bukan karena ingin mendapatkan apresiasi, bukan karena ingin mendapatkan gift, karena memang saya tidak melakukan monetisasi ya terkait dengan TikTok ini. Sebab itulah saya tidak mengharapkan untuk mendapatkan tap-tap gitu kan, tidak mengharapkan untuk mendapatkan gift. Kalau ada yang memberikan ya monggo-monggo saja, nggak ada masalah. Apa yang disampaikan oleh baginda Nabi dan doa ini termasuk doa yang maksurat. Dan memang doanya pun ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab hadis Bukhari di nomor 6367 dan juga di hadis Imam Muslim di nomor hadis 2706. Apa doanya? Inilah doa yang sangat populer. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, minal ajzi wal kasal, minal jubni wal bukhal, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Doa ini memang banyak orang menyebutnya adalah doa pembebas hutang. Tapi doa ini yang kemudian saya jadikan sebagai sebuah rujukan, lahirnya sebuah tulisan yang kemudian saya jadikan buku. Judul bukunya adalah 8 versus 8, cara cepat mengubah energi negatif diri menjadi energi positif diri. Buku ini memang alhamdulillah bestseller ya. Dan sudah hampir 5 tahun buku ini terbit. Dan sahabat-sahabatku, kenapa malas ini menjadikan kita nih tidak akan meraih kesuksesan? Karena memang malas dihembuskan oleh yang namanya setan, makanya kemudian kita minta perlindungan kepada Allah. Karena memang sahabat-sahabatku, setan, iblis laknatullah ini menggoda diri kita dengan begitu sangat luar biasa gencar. Kalau kita buka Al-Quran, surat ke-7, ya, surat Al-A'raf, itu iblis tuh berjanji untuk menggelincirkan kita dari beragam macam cara, dengan beragam macam arah, agar kita ini menjadi orang-orang yang jauh dengan Allah. Salah satu sifat yang dihembuskan adalah malas tersebut. Makanya sahabat-sahabatku, ketika kita nih memiliki kemalasan, maka tidak akan mungkin kita akan meraih yang namanya dengan berleha-leha, dengan menjadi generasi rebahan, menjadi orang-orang yang indah pada akhirnya. Ya kan? Kita kan seringkali suka nulis status tidak apa-apa, saat ini kita susah, toh Allah tahu nanti juga akan datang indah pada akhirnya. Nggak mungkin lah begitu. Allah itu memerintahkan kita untuk senantiasa terus semangat melakukan produktivitas agar kita menjadi orang-orang yang betul-betul berhasil. Kita ini orang rajin saja belum tentu sukses, apalagi kita ini hanya sekedar leha-leha. Di tengah kondisi cuaca yang saat ini hujan, gerimis, ya kan, itu membuat kita menjadi meringis, ya. Kadang ada yang menangis, ya. Akhirnya apa? Karena didasari dengan pesimis. Harusnya hidup itu optimis, ya. Jauhkan dari meringis dan menangis supaya kita hidup itu menjadi semangat, ya. Kalau semangat,
semuanya insya Allah akan kita dapat, ya. Dan dengan semangat di akhirat kita jauh dari laknat, ya kan. Yang didapat adalah rahmat. Tapi kalau kita malas, kita pasti akan dilibas masuk ke dalam neraka yang panas, ya kan. Nah, jadi sebab itulah sahabat-sahabatku, jangan pernah malas, jadilah orang-orang yang rajin. Nah, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang rajin, maka strateginya sahabat-sahabatku, yuk coba setting ulang tentang visi kita. Yuk kita coba setting ulang tentang cita-cita kita, tujuan kita, ya. Kalau kita sudah tahu tentang cita-cita kita, tujuan kita, mau kemana akhir hidup kita, dan untuk apa kita hidup, apa yang harus kita lakukan, maka insya Allah kita akan semangat. Ya kan? Kalau hanya sekedar kitanya seperti saat ini, Bu, Anda punya settingan, saya kan pengen berkarir. Ya nggak apa-apa, silakan. Ya kan? Nggak apa-apa. Dan ini berkarir di pekerjaan, berkarir di bisnis, itu nggak akan mungkin dapat kita raih kalau kita hanya sekedar leha-leha. Sahabat-sahabatku, saat ini saya tinggal di Jakarta, ya, punya rumah, punya ini, punya keluarga. Itu kalau kemudian saya tidur-tiduran di pagi hari, ya kan, berharap datang uang 1 karung, ya kan, waduh, nggak akan bisa, ya. Jadi kita harus tetap semangat. Makanya saya appreciate, ya, kepada saudara-saudaraku yang malam-malam berhujan-hujan dia tetap berjualan di pasar, ya kan. Sebagaimana Kang Pepen, ya kan. Wah, itu bermalam-malam, hujan-hujanan, ya, gerimis demi untuk mendapatkan sesuap nasi, ya kan. Oh, demi mendapatkan rupiah, gitu. Tapi kalau diniatkan ibadah, insya Allah itu rupiah dapat, pahala dapat. Itu orang cerdas. Maka sebab itulah strateginya, coba kita setting di pikiran kita setting di perasaan kita tentang kita ini hidup tujuannya untuk apa, ya kan. Kalau kita sudah punya tujuan yang luar biasa, ya, yaitu untuk kita nanti kelak bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan terus berbuat, dan berbuatnya bukan berbuat asal-asalan, tapi berbuatnya adalah berbuat dengan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rehat dulu sejenak supaya tetap semangat. Saya minum kopi susu dulu, sahabat-sahabatku. Ya, kita nikmati kopi susu dulu supaya di pagi hari tetap semangat, ya. Kopinya kopi kambing, ya, sahabat-sahabatku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Jadi jangan pernah kita untuk tidak menikmati hidup. Hidup hanya sebentar, ya. Kita tahu-tahu sudah tua. Begitu sudah tua, karena masih mudanya kita nih nggak pernah menikmati masa muda, hanya udah tua sebagaimana layaknya anak-anak muda. Itu kan tidak bisa menempatkan diri namanya, ya. Kembali lagi sahabat-sahabatku. Sebab itulah, kita ini berdoa sebagaimana tadi yang disampaikan di awal, ya. Itu. Wah, ini ada dari Siti Aminah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Hadikoh yang di Kebon Jati, Ranggon. Sehat Ustaz. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Ibu Siti Aminah pun sehat juga, ya. Dan juga terima kasih bagi sahabat-sahabatku yang sudah bergabung. Mudah-mudahan dengan kita ini bersama-sama ada di sini, kita diberikan oleh Allah kebaikan, diberikan oleh Allah kesemangatan, diberikan oleh Allah kemudahan dari segala apa yang kita cita-citakan. Kembali lagi. Jadi sahabat-sahabatku yang baik, bahwa kenapa kita diajarkan oleh baginda Nabi tentang sebuah doa, ya. Dan di dalamnya ini ada yang namanya minal ajzi wal kasal. Apa itu? Dari lemah dan malas, ya. Kelemahan. Dari kelemahan dan malas. Dan biasanya memang orang begitu kita merasa lemah, sudah berikutnya adalah malas.
Saya ini saat ini menggunakan jaket. Ya, kenapa? Karena tubuh ini agak meriang sebetulnya, tapi saya harus lawan. Saya tidak tiduran habis subuh, ya kan? Karena kalau saya tidurkan tambah meriang. Nah, sebab itulah maka saya kemudian saya isi saja dengan berbagi, ya. Supaya apa? Ternyata alhamdulillah dia keluar keringat. Ya, keluar keringat sambil saya support dengan minum kopi susu, ya. Nah, jadi sahabat-sahabatku, lihat, yang namanya malas, lemah itu kita sendiri, ya, yang punya posisi. Meskipun badannya besar, kalau kemudian perasaan kita memposisikan lemah, ya jadi lemah. Meskipun badannya kecil, kalau memposisikan kita kuat, ya kuat. Dan itu tergantung dari semangat kita. Makanya hidup harus tetap semangat, ya. Ini saya punya kucing, punya kucing. Kucing saya pun tetap semangat untuk dekat dengan majikannya, ya. Jadi sahabat-sahabatku yang baik, ya, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tengah kondisi cuaca seperti saat ini, ya, itu apalagi bagi saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, bagi yang di Aceh, di Medan, di Sumatera Barat, ya kan, itu mereka saja yang rumahnya hanyut, yang rumahnya tertimbun oleh lumpur, mereka tetap semangat, ya, tetap optimis akan ada datang bantuan, ya, mereka tetap optimis meskipun ada keluarganya yang meninggal dunia. Kenapa? Karena dengan keyakinan yang dimiliki. Makanya sahabat-sahabatku, di dalam buku yang saya tulis tersebut, yaitu 8/8 cara cepat mengubah energi negatif diri menjadi positif, itu tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali hanya minta kepada Allah yang Maha Kuat, ya. Karena memang Al-Qawi itu hanya Allah, bukan yang lain. Karena tanpa perlindungan dari Allah nggak bisa. Termasuk yang namanya lemah, itu lawannya adalah kuat. Malas, lawannya rajin. Maka bagaimana caranya supaya kita yang tadinya lemah menjadi kuat? Ya minta sama Allah yang Maha Kuat, jangan minta kepada yang lain. Ini ada yang supaya merasa kuat, ya olahraga, angkat beban, ya kan? Wah, dia merasa kuat. Mau seberapa banyak yang bisa diangkat, gitu kan? Nggak akan mungkin lah banyak. Oh, sehingga ketika badannya kekar, dia menyepelekan yang badannya kerempeng, ya kan? Mohon maaf, merendahkan orang yang badannya biasa-biasa saja, sehingga jalannya petantang petenteng, gitu kan? Biasa aja lah, ya kan? Jadi sahabat-sahabatku, maka kalau kita lemah, minta kepada Allah yang Maha Kuat. Cuman ketika minta kepada Allah, nggak bisa petantang petenteng, gitu kan? Harus merendahkan diri, harus menyanjung, ya kan? Harus menganggap bahwa diri kita ini adalah orang yang paling banyak salah, ya, makanya beristighfar, kemudian memuji, ya, itu namanya menyanjung, ya, dengan juga mengucapkan sholawat. Itu kan salah satu pintu supaya doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuat. Sehingga ketika kita berbisnis, katakanlah sahabat-sahabatku, kalau kita ini lemah, ya sudah, begitu gagal langsung tutup. Tapi bagi orang-orang yang punya visi jauh ke depan, maka saya bilang tadi, orang-orang itu kan supaya tetap semangat, supaya tetap kuat, itu harus disetting dulu tentang cita-citanya. Cita-citanya untuk apa, gitu kan? Ada orang yang cita-cita karena dia pengen bisa punya duit banyak, karena ingin operasi plastik mukanya aja, sampai ada orang rela jual ginjal, gitu kan? Itu karena punya cita-cita, gitu kan? Meskipun akhirnya mukanya bagus, ginjalnya rusak. Itu karena nggak beres, itu namanya, ya, dalam prakteknya. Nah, sebab itulah cita-cita kita harus lebih tinggi lagi, gitu kan? Yaitu jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Harusnya itu. Nah, sehingga ibadah kita bagaimana caranya supaya kita kelak bisa jumpa dengan Allah, harus kita pelajari ilmunya.
Karena tanpa ilmu kita nggak akan tahu, nanti hanya jadi ngawur, jadi ngaco, alias berantakan, ya kan? Ketemu tidak, ya ini sesat iya. Nah, sebab itulah harus cari mursyid, harus cari guru, harus cari orang yang ngasih tahu sama kita supaya kita nih tetap menjadi orang-orang yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, ya. Karena sekarang ini kan banyak sekali orang-orang mengajarkan sebagaimana yang diajarkan Nabi, padahal sesungguhnya tidak, ya. Jadi kembali lagi sahabat-sahabatku, ya, jangan menyerah. Yuk semangat di tengah kondisi saat ini sedang hujan rintik-rintik, mau berangkat ke kantor, ya niatkan dulu. Di belakang kita ada anak-anak, di belakang kita ada istri, di belakang kita ada suami, di belakang kita ada keluarga, orang tua, ada ini segala macam, ya. Nah, dengan semangat itu kita pantang menyerah. Dan orang-orang semangat itu pantang untuk menghinakan diri, pantang untuk merendahkan diri di hadapan orang dengan meminjam, apalagi minjamnya nggak pernah dibayar. Nah, itu masalah itu kan. Hati-hati nih bagi sahabat-sahabatku yang punya kebiasaan minjem sana, minjem sini, dan kemudian tidak dibayar gitu kan. Nanti Anda akan susah di kehidupan berikutnya. Kenapa? Karena Anda ya pasti akan ditagih gitu kan. Meskipun di dunia Anda bisa mengelak, di akhirat Anda tak akan bisa mungkin mengelak. Kenapa? Karena memang di sana ada malaikat, ada Allah Subhanahu wa taala yang memang Anda dipaksa untuk bayar hutang, ya kan? Nah, kembali lagi, kita kenapa harus semangat? Ya, karena memang Allah memerintahkan kita. Malas ini adalah hembusan setan sebagaimana tadi. Ketika kita tidur diikat tengkuk kepala kita dan dibuatlah menjadi malas. Makanya bangun tuh. Ini cara Nabi, sahabat-sahabatku, supaya ini semangat, ya. Itu tadi yang disampaikan. Nabi itu secara teknis tidur itu lebih awal, ya. Habis Isya, Rasulullah itu dari sore saja memang Rasulullah itu jam 5 sudah stop makan gitu. Kalau kita kan jam 10 masih keluyuran, ya kan. Jam 11 ada yang masih nongkrong di kafe. Jam 1 ada yang bahkan masih makan ketan susu, ya kan. Ada yang lagi makan pecel lele, ada yang lagi makan jam 1 malam itu makan roti bakar. Gimana ya kan? Kita bisa bangun sepertiga malam terakhir. Iya kan, sementara udah jam 1, sepertiga malam terakhir ya jam-jam setengah 4, jam 3 gitu kan. Kan mungkin lah. Kita pasti lewat, bahkan subuh pun pasti lewat gitu kan. Bagaimana mau semangat? Dan itu bahkan jangankan perasaan, fisik pun akan rusak, ya. Itu saya dapat informasi dari dokter itu. Ketika kita nih tidur lewat dari jam 10 malam, itu paru-paru kita bisa akan rusak gitu kan. Kenapa? Karena di jam itu adalah proses detoksifikasi. Detoksifikasi itu adalah pengeluaran racun, ya, di dalam tubuh kita. Maka itu berproses dalam tubuh. Maka orang yang sering bergadang itu paru-paru akan rusak, ya, liver akan rusak, jantung pun akan terganggu. Karena orang yang kurang istirahatnya, degup jantungnya itu biasanya nggak normal. Nah, sebab itulah sahabat-sahabatku, supaya semangat, saya bilang setting tuh cita-cita kita, setting itu yang namanya perasaan kita, ya, dengan diisi dengan keyakinan, ya, otak kita diisi dengan ilmu, ya, pikiran kita diisi dengan ilmu. Maka kemudian keyakinan dengan ilmu disatukan, jadilah pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang kuat. Sehingga dengan kuat kita menjadi semangat, ya. Jangan menyerah dengan kondisi. Maka orang-orang yang menyerah dengan kondisi biasanya adalah orang-orang yang memang itulah untuk masa depannya suram, masa depannya gagal, ya kan. Kita ini ketika bermalas-malasan, ya, ingat Allah memberikan waktu kepada kita bukan untuk berleha-leha. Dunia itu hanya sesaat. Sebab itulah ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk berleha-leha, ya. Kalau hanya sekedar sejenak untuk beristirahat itu boleh. Tapi ketika kita bermalas-malasan, malas belajar, ujungnya bodoh. Malas bekerja, ujungnya kita nggak punya pencaharian. Malas kita ini bergaul, nggak akan punya kawan. Malas senyum, ya dicemberutin orang, ya kan. Malas makan, badan kurus.
Malas olahraga ya sakit-sakitan, nggak akan mungkin sehat. Ya, karena rajin-rajinlah dalam hal apapun. Ya, rajin bermasyarakat, rajin membangun network, rajin belajar, rajin berzikir, rajin beribadah, rajin menuntut ilmu. Maka insya Allah, ya, insya Allah. Maka kenapa saya bilang insya Allah? Iya, kan nggak ada yang pasti. Yang pasti itu hanya milik Allah. Tapi hukum alam dengan tataran sistem yang sudah Allah buat, siapa yang rajin meskipun jauh dengan Allah, itu lihat, ya, meskipun negaranya bukan dengan menggunakan konsep Islam, tapi perilakunya jadi Islami kayak Singapura kan. Singapura itu luar biasa gitu kan. Meskipun dengan tatanan undang-undangnya menggunakan atas nama agama gitu kan. Tapi kemudian ya perilakunya tidak sesuai dengan undang-undang yang ada, hanya sekedar tertulis saja, ya tetap saja hancur ya kan. Ada orang yang berdoa, ya Allah sehatkan aku, tapi makan sembarangan. Ya Allah, aku nih pengen umur panjang, olahraga enggak, ya kan? Pagi-pagi habis tidur langsung rebahan. Itu nggak nyambung antara doa dengan perbuatan. Ya. Kalau kita nih berdoa, ya Allah sehatkan sambil olahraga, itu baru nyambung. Ya Allah sehatkan hamba, ya Allah makannya terjaga, itu baru nyambung. Ya kan? Jadi harus nyambung gitu kan. Makanya baginda Nabi menyampaikan kepada kita, la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Doa seseorang, harapan seseorang tidak akan mungkin itu dikabulkan oleh Allah ketika antara apa yang diminta dengan apa yang ada dalam pikiran dan perilakunya itu nggak sesuai, ya, nggak nyambung. Nah sebab itulah supaya nyambung harus semuanya disambungkan ya. Ini ada yang namanya listrik, analogi sederhana, ada listrik ya. Itu ada kutub negatif, ada kutub positif. Ya. Meskipun tuh posisi listrik itu dalam posisi yang memang ada alirannya gitu. Tapi itu tidak disambungkan, yang nggak akan membuat lampunya menjadi nyala gitu. Nah, meskipun ada strumnya, itu di listrik itu. Sama, sebenarnya kita dikasih peluang oleh Allah untuk bisa nyambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi gimana mau nyambung dengan Allah? Dengan Allah aja kita nggak pernah ketemu, dengan Allah saja kita nggak pernah mau tahu gitu kan? Ya sudah, kata Allah, karena engkau tidak mau tahu, ya boro-boro mau mencari tahu gitu kan tentang Allah, untuk ingat saja nggak mau gitu kan. Yang diingatnya adalah materi, yang diingatnya apa? Pekerjaan, yang diingatnya apa? Sesuatu yang menyenangkan, yang bersifatnya sesaat, ya sudah. Ya dikasihlah kesenangan itu, tapi tak akan mungkin lama. Ya, lihat orang-orang yang bergelimang materi, ya, orang-orang yang senantiasa tidak pernah mengikuti aturan hidupnya dengan sebebas-bebasnya. Sudah banyak itu informasi yang tersampaikan kepada kita, ya. Masa akhirnya itu tragis, ya. Paling tidak ada yang sakit diabetes, ada yang sakit jantung, ada yang bahkan dia tidak sakit kemudian kecemplung gitu kan. Kenapa? Orang lagi mabok-mabokan bawa kendaraan ya kan, masuk jurang ya. Bahkan nggak masuk jurang di Jakarta ada yang kemudian itu pakai mobil tengah malam dia mabuk masuk ke yang namanya itu yang putaran di Bundaran HI itu kan ada air tuh nyemplung ke situ ya. Hanya dievakuasi kenapa? Mabok rupanya kan. Coba itu karena ya memang hidupnya hanya mencari kesenangan sesaat. Orang yang menggunakan narkoba ya, nah, yang paling terkecil, edik terkecil ada orang menghisap nikotin yang melalui rokok. Itu untuk supaya menghilangkan kepenatan. Coba tanya sama orang-orang yang ini pecandu rokok, ya kan? Saya nggak bisa berpikir kalau nggak merokok gitu kan. Ya memang sudah terikat gitu. Sama, apalagi yang lebih tinggi, level lebih tingginya adalah narkoba. Orang ketika memang dia menggunakan narkoba itu, coba tanya. Saya karena dulu pernah menjadi mursyid ya, menjadi pembimbing orang-orang yang ketergantungan obat. Itu orang-orang kenapa edik ya, ada daya tagih terhadap obat yang kemudian dia sakau, dia rela untuk melakukan apapun asal mendapatkan obat. Karena supaya apa? Hilang rasa sakit, hilang kepenatan, ya kan? Tapi itu hanya sesaat, gitu kan? Hanya sesaat, sahabat-sahabatku. Ya. Itu saya ini berolahraga, badan pada sakit semua, tapi saya olahraga lagi gitu kan.
Gitu. Dan kemudian diniatkan olahraga yang harus saya tanamkan di dalam pikiran dan jiwa saya. Olahraga itu untuk apa? Supaya sehat. Dengan sehat saya bisa bersujud lama, bisa ruku lama, bisa sila lama, ya, bersila, duduk bersila lama. Itu duduk sila, itu bersila, itu bukan perkara mudah kalau kakinya asam urat gitu kan. Wow, itu sakit luar biasa duduk berlama-lama gitu kan. Orang kalau kemudian darahnya itu tidak normal, ya, itu sujud lama-lama kunang-kunang itu. Ruku lama-lama itu bisa kunang-kunang. Maka itu saya bilang olahraga pun harus kita niatkan, kerja pun harus kita niatkan, ya. Kita berkumpul dengan teman-teman pun harus kita niatkan. Apapun yang kita lakukan harus kita berniatkan. Niatnya apa? Untuk ibadah, ya, untuk ibadah, ya. Surat kedua ayat 21, ya ayuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, ibadah itu tujuannya apa? Supaya takwa. Dan kalau takwa sudah kita dapatkan, sahabat-sahabatku, ya, kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'alahu makhrazan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kaitannya, kenapa kita nih sholat, kenapa kaitannya kita ibadah? Dengan ibadah itu rezeki dimudahkan oleh Allah, karena ibadah mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa. Ini kalau kita tahu ilmunya, maka kita tetap semangat bekerja. Yang mengatur rezeki kan Allah. Tapi jangan kita setting bahwa rezeki itu sesuai dengan maunya kita. Oh, saya pengen mobil yang mewah gitu. Allah kan tahu kapasitas kita. Allah tahu mana yang memang cocok untuk kita. Ya. Kita rumahnya, mohon maaf, bukan dalam rangka menghinakan. Rumahnya kita di gang sempit. Pengen punya mobil yang mewah, ya, kemudian mobilnya mobil besar gitu, ya itu jadi masalah, ya kan, jadi masalah. Paling tidak kita pun akan dikomentari negatif oleh orang-orang gitu kan. Di samping itu kita pun nggak akan bisa nyenyak tidur itu. Kenapa? Mobil mewah itu kan, spionnya aja harganya 500 juta gitu kan. Nah sementara kita di rumah pinggiran yang sempit gitu kan, maka nggak akan bisa tidur kita nih. Ya, mikirin tuh mobil, takut ada yang baretin, ya kan. Belum lagi takut spionnya ada yang potek gitu. Ya udah. Jadi sudah, sahabat-sahabatku, kita ini bersyukur menikmati proses dengan kehidupan yang sudah Allah berikan saat ini sambil terus berikhtiar. Nanti kalau Allah kasih, ya insya Allah, ya, dengan kita bertakwa, dan Allah itu kan memberikan kepada kita sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kebutuhan yang memang Allah tahu mana yang paling dibutuhkan oleh kita. Meskipun kadang-kadang kita menurut perasaan kayaknya saya butuh ini. Enggak, itu kan nafsu. Ya. Allah ini tentang basic need kita nih Allah tahu, ya. Makanya ada kalimat di dalam Al-Qur'an surat kedua ayat 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu. Wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun, ya. Meskipun ayat ini asbabun nuzulnya adalah kaitan dengan perang, ya. Tapi sahabat-sahabatku, dalam perang ini kan ada perang batin juga, ya, selain perang fisik, ya. Jadi sahabat-sahabatku, maka kita ini seringkali menginginkan sesuatu padahal sesungguhnya memang itu hanya sekedar keinginan. Maka ada istilah kalau anak-anak Gen Z itu ada orang yang hanya sekedar lapar mata, ya. Lapar mata itu karena lihat, oh kayaknya cakep nih. Oh, apalagi sekarang ini kan dimudahkan orang untuk berbelanja. Lihatlah yang namanya online. Lihat, ya. Mohon maaf bukan dalam rangka untuk body shaming, ya. Oh, badannya sih nggak sesuai dengan yang di iklan gitu kan. Wah, kayak cakep nih pakai baju ini. Dia pesan, begitu dipakai, ya kayaknya nggak cakep. Ya karena nggak menyesuaikan dengan postur tubuh, ya. Harusnya menyesuaikan dengan postur tubuh, sahabat-sahabatku. Nah, baru kita akan terlihat indah, ya kan. Nah, kembali lagi sahabat-sahabatku, ya, dengan tema kita. Jangan menyerah, jangan mengeluh. Yuk kita semangat. Nikmati hidup ini dengan sebaik mungkin. Jangan sampai tahu-tahu kita sudah tua, ternyata kita belum bisa apa-apa, ya. Belum ada yang bisa kita banggakan.
Sampai akhirnya kita menyesal, oh coba kalau saya dulu begini, coba kalau saya dulu begitu. Ya udah lewat, sekarang sudah pikirin aja saat ini. Makanya sahabat-sahabatku, hidup itu bukan masa lalu, karena masa lalu sudah lewat. Hidup itu bukan masa yang akan datang, karena masa yang akan datang itu belum tahu. Hidup itu adalah saat ini dan di sini. Bagi teman-teman saat ini yang sedang melihat tentang live TikTok saya, nikmatin saja ya, jangan di-scroll. Ikutin sampai akhir supaya mendapatkan sesuatu. Jangan kemudian hanya sesaat lihat, udah lewat. Ya akhirnya nggak dapat apa-apa. Jangankan ngedengerin ilmu, makan aja kalau cuman hanya satu suap, nggak akan ada artinya apa-apa. Harus diselesaikan, ya kan? Dinikmatin. Bahkan ketika makan yang sudah masuk ke mulut pun, jangan langsung ditelan, dikunyah dulu, ya. Yang bagus itu bahkan 33 kali kunyahan, itu kan. Coba, itu hasilnya akan jauh lebih maksimal. Kenapa? Daya serapnya di usus itu akan jauh lebih bagus kalau dilumatkan terlebih dahulu di mulut kita. Sama dalam kehidupan, sahabat-sahabatku. Ya, nikmati prosesnya, maka insya Allah ujungnya akan sukses. Kalau orang yang nggak menikmati proses, biasanya hidup akhirnya pasti akan menderita, ya. Jadi kembali lagi sahabat-sahabatku, yuk kita nikmati hidup, jangan mengeluh, karena mengeluh ini ya itu adalah perbuatan setan. Mengeluh ini adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah, ya. Makanya dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53 Allah menyampaikan, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Ya, kenapa? Rahmat Allah itu luas, seluas langit dan bumi. Ya, cuman Allah memberikan informasi kepada kita. Inna rahmatallah qaribu minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Ya. Oh gitu, bertutur kata yang baik, berperasaan yang baik, memandang yang baik, memakan yang baik, mendengar yang baik, begitu. Karena sikap kita ini tidak bisa lepas dari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, yang kemudian itu disimpan di memori otak besar kita, kemudian diturunkan ke hati. Dan kalau kemudian hati kita nih terus galau, ya, hati kita terus diliputi rasa was-was. Itu karena kemungkinan kita nih sering banyak melihat sesuatu yang membuat kita was-was, sering mendengar sesuatu yang membuat diri kita menjadi cemas. Akhirnya apa? Hati kita pun menjadi was-was. Makanya yuwaswisu fi sudurin nas, ya. Ditiupkan itu. Siapa yang meniupkan? Setan, ya. Kemana? Ke dada kita. Ya, yuwaswisu fi sudurin nas, ya. Bagaimana caranya untuk melepaskan yuwaswisu itu, was-was itu? Caranya adalah dengan zikrullah, berzikir kepada Allah. Bagaimana caranya untuk berzikrullah ini? Zikrullah itu sahabat-sahabatku bukan hanya dengan mengucapkan lafad. Kalau itu kan wirid tuh. Ada wirid la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang sampai guling-guling tuh kan. Setelah itu dia sadar, pulang rumahnya banjir, ya, tetap was-was juga, ya kan? Itu. Nah, betul la ilaha illallahnya itu harus diimbangi dengan pikiran, diimbangi dengan perilaku, diimbangi dengan ilmu, diimbangi dengan yang namanya segenap jiwa dan raga. Bukan hanya lafaz saja. Ya kan? Kayak ibarat sholat. Sholat itu bukan hanya sekedar gerakan-gerakan, ucapan-ucapan, tapi sholat itu terbawa dalam keseharian kita. Ya. Itu harus kita dibawa. Saya ketika membimbing jamaah haji dan umroh, ya. Ketika diminta untuk membimbing jamaah haji dan umroh, banyak orang yang kemudian berduyun-duyun untuk berangkat haji, berangkat umroh gitu kan. Dia sampai di sana karena nggak ada ilmunya, meskipun ada ilmu hanya sekedar
tentang praktek, tentang teritorial gitu kan, tentang tempat gitu kan. Sehingga pulang dari sana ditanya. Saya ada beberapa kali coba saya tanya gitu kan. Ada orang yang sebenarnya dia berilmu gitu kan, tapi ilmunya ilmu yang umum gitu kan, bukan ilmu agama. Ada juga orang yang berilmu agama. Kemudian bagaimana? Saya bilang hajinya, ya kan. Waduh, capek ya. Capek, Pak, gitu kan. Kok capek? Oh iya, saya dapat ini tempat penginapan jauh gitu kan, masjid ya kan. Itu ke tempat lontar jumroh jauh ya kan. Tempat kita nih maktab jauh ya. Terus gimana? Wah, udah saya nggak mau lagi datang ke sana, coba itu. Ya kan? Karena memang dia nggak mendapatkan pemahaman tentang esensi. Ya, sama dalam hidup. Ya, sama dalam hidup. Sama kayak dalam ibadah-ibadah yang lain. Sholat itu biasa capek itu. Apalagi 5 kali dalam sehari. Lagi lelah-lelahnya siang hari kita suruh sholat 4 rakaat. Sore, wah sudah tenaga dikuras, suruh sholat 4 rakaat lagi kan. Sudah dikuras habis-habisan, habis bermacet-macet ya kan. Naik kereta, naik busway gitu kan. Sampai rumah, ya, sholat isya. Suruh sholat lagi 4 rakaat. Gimana gak capek itu kan. Itu kalau tidak memahami tentang esensi, tidak memahami tentang tujuan, tidak memahami tentang nilai yang ada di dalamnya, dijamin ngapain sholat capek-capek, orang gak sholat juga kaya kok. Ya kan, itu ya kan, kambing, sapi kagak sholat hidup, dibilang kan, ngapain saya mesti harus sholat. Ya itu kan pilihan sahabat-sahabatku ya. Jadi kembali lagi ke kita ya. Itulah maka penting adanya wawasan, penting ada yang namanya pengetahuan ya. Bukan hanya sekedar wawasan dan pengetahuan, sehingga dengan wawasan dan pengetahuan itu muncul sebuah kesadaran sehingga kita tidak mengeluh, tetap semangat dengan kondisi yang ada ya, dan tanpa harus kita menjelekkan siapapun. Sebagaimana saat ini Indonesia yang sedang banyak musibah ya, cobalah kita jaga jangan sampai kemudian ada pihak-pihak yang merasa tersinggung dengan kata-kata kita ya. Lebih baik kita mendoakan sambil kita introspeksi diri, sambil kita mengkoreksi diri ya kan. Jangan kemudian menuduh orang ya. Ketika kita saat ini sudah menjadi orang yang taat, melihat orang yang belum taat menganggap kayaknya ahli neraka. Kita nggak ada yang tahu, orang yang taat aja belum tentu masuk surga, apalagi yang nggak taat memang, ya kan? Tapi ya nggak begitu juga, karena Nabi juga nggak pernah melakukan itu. Nah, Nabi itu udah contohin aja yang baik, yang ramah gitu kan. Ada orang yang lagi nongkrong, ya permisi kita, ya. Dan sahabat-sahabatku, ya ini dalam rangka tahadus bini amah, bukan dalam rangka untuk ria. Saya ini ketika olahraga nge-gym gitu kan, itu kan kadang-kadang saya lakukan lebih banyak sore dibandingkan dengan pagi. Kalau pagi kan agak leluasa sebenarnya. Cuman kan saya banyak aktivitas kalau pagi itu. Itu kalau sore, itu kan saya biasanya jalan habis sholat asyar gitu kan. Nah, kalau asar sekarang itu jam 4:30 baru sampai ya kan di lokasi. Saya dapat gitu kan sampai menjelang maghrib itu 1,5 jam gitu olahraga. Biasanya saya bawa jam gitu. Untuk apa? Untuk ngelihat jangan sampai sholat maghribnya lewat. Nah, biasanya 10 menit atau 15 menit menjelang itu waktunya maghrib, saya stop tuh. Ya, sambil membersihkan tubuh, ngelap keringat gitu kan supaya turun. Saya nggak mandiin gitu kan, karena kan nggak boleh kan. Itu khawatir agak jadi masalah lagi kondisi panas gitu kan. Nah, kemudian saya berhenti. Nah, berhenti gitu kan banyak yang nanya gitu, Pak, mau kemana gitu kan. Saya bilang saya mau ngeringan keringat dulu gitu. Ngapain kan, ini belum selesai. Ya, saya mau laporan dulu, bilang gitu kan. Laporan apa? Laporan yang nyiptain saya gitu. Oh, dia paham ya. Oh, gitu. Saya nggak ngajak. Tapi kemudian saya berangkat setelah itu ya, saya pergi ke sebuah masjid gitu. Tanpa saya ajak, akhirnya banyak juga yang ngikutin, sahabat-sahabat. Ada yang ngikutin gitu.
tanpa harus kita ajak dengan kata-kata gitu, dengan perbuatan saja. Maka itulah yang kemudian yang saya coba ikutin gitu, apa yang dilakukan oleh Nabi. Nabi itu kan jarang menggunakan kata-kata, tapi jauh lebih efektif memang yang namanya mengajak itu dengan perbuatan. Karena lisan memang harus menyampaikan juga, tapi lisan menyampaikan itu kan harus ada isinya, harus ada ilmunya, gitu kan. Ketika kita melakukan, orang kan ngelihat, oh iya, karena memang gini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh nggak suka kalau kita ini, sahabat-sahabatku, menyampaikan tapi ternyata nggak sesuai dengan apa yang disampaikan. Kaburan maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Itulah orang-orang yang munafik namanya kan, yang nggak sesuai dengan apa yang diomongkan. Yang diomongkan apa, yang dilakukan apa, itu orang munafik. Dan orang munafik ini dibenci oleh Allah, paling dibenci oleh Allah, gitu kan. Dan tempatnya tahu nggak di mana? Ya, innal munafik fi darkil asfal, yaitu nerakanya di keraknya, namanya neraka hawiyah. Neraka hawiyah itu adalah lapisan ke-8 ya. Neraka yang paling bawah, yang paling hitam, yang paling panas, yang paling gelap, nah itu namanya neraka hawiyah. Jadi sahabat-sahabatku, kembali lagi, yuk, mumpung kita masih punya kesempatan, mumpung kita masih punya waktu yang Allah kasih. Sebenarnya yang punya waktu Allah, Allah kasih waktu kepada kita. Jangan sampai disumpahin oleh Allah, ya kan? Sumpahnya apa? Wal asri innal insana lafi khusr, ya kan? Sudah waktu asar kita masih belum insaf juga, itu kan? Nah, kenapa? Kita masih sibuk aja kan? Sudah diingatin sholat zuhur, kagak sholat zuhur, ya. Datang asar, kagak sholat asar. Wal asri, ya, demi waktu asar. Sesungguhnya manusia yang dalam kondisi yang rugi, ya. Ilal ladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, orang yang beriman itu optimis hidupnya, ya. Oh, ada yang mau tanya, boleh silahkan, ya. Kalau yang memang mau tanya, Ustadz, ibadah yang paling tinggi itu apa? Ibadah yang paling tinggi itu adalah ibadah yang ikhlas, ya, ibadah apapun. Kalau ibadah itu nggak ikhlas, nggak akan mungkin diterima oleh Allah meskipun ibadahnya kelihatannya bagus, ya kan? Jadi ibadah yang paling tinggi itu adalah ibadah yang ikhlas. Makanya ikhlas nggak akan mungkin bisa digelincirkan oleh setan, ya kan? Ketika iblis itu bersumpah di hadapan Allah akan menggelincirkan umat manusia, ya, sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an surat ke-7 ayat ke-17, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin." Didatangi manusia, digoda, digelincirkan dari berbagai arah gitu kan, depan, belakang, kanan, kiri. Tapi kata Allah, ila ibadaka minhumul mukhlisin, kecuali hamba-hambaku yang ikhlas, yang tak akan mungkin mampu kau gelincirkan. Jadi ibadah kalau yang paling tinggi itu apa? Ya ikhlas. Ibadahnya bentuknya apa? Ya terserah. Ya kan? Apa saja? Ya tentu ibadah yang wajib dulu posisinya. Ibadah yang wajib baru yang sunnah. Nanti sunnah pun ada beberapa leveling. Ya kan? Itu. Sunnah yang memang tertuang dalam Al-Quran itu kan levelingnya lebih tinggi. Contoh misalnya tentang qiyamul lail gitu kan. Nah, kalau misalnya ibadahnya dalam bentuk sedekah, sedekah itu ada yang wajib, namanya zakat, ya kan? Nah, dan nanti sedekah yang sunnah, yaitu sedekah ya berbagi, itu kan yang dengan tidak ada takaran nilainya, ya takaran jumlahnya. Ya. Tapi kalau sedekah wajib itu takarannya ada ketentuannya, ada angkanya, ya, yang memang harus sesuai dengan jumlah yang ditentukan. Ya. Kalau ditanyain tentang ibadah yang tertinggi itu apa? Ibadah yang didasari dengan keikhlasan, ya. Dan lagi kalau yang mau tanya silakan, mudah-mudahan ini menjadi sarana kita nih untuk bisa berdiskusi, ya. Dan mudah-mudahan itu bisa menjadi kita untuk jauh lebih baik, ya. Sahabat-sahabatku, kalau ada yang mau gabung, ya, kemudian ini saya bisa ajak untuk bergabung, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Halo. Iya. Dengan siapa nih? Diansah, Ustadz. Oh, Diansyah. Masya Allah. Ada sesuatu yang mau di-sharing, silakan. Gak ada. Enggak ada ya. Ini lagi buka room sholawat. Masya Allah. Boleh. Saya mendengarkan sholawatnya kalau begitu, ya kan? Supaya tetap semangat. Masya Allah. Diansyah itu tinggal di mana? Bandung Barat. Masya Allah. Sami-sami Sunda atunya. Mohon. Iya. Di Lajeng sok. Coba. Abdi ngadangukeun di dia. Sholawatna. Mangga. قلب بالحد تعلق وبقاري راع تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. Makasih Dede. السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وزوار الهادي محمد. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وزوار الهادي محمد. السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Diansyah. Alhamdulillah. Saya jawab dulu pertanyaan dikit ya, Kang. Ini ada Ustadz. anu naroskeun. Kalau kita sedekah untuk dipuji bagaimana? Oh, dipuji bagaimana? Oh, tanpa harus ingin mendapatkan pujian. Jadi lakukan segala sesuatunya karena Allah, ya. Maka insya Allah ketika kita berserah diri penuh kepada Allah, Allah pun akan memberikan kepada kita. Jadi imbal baliknya seperti itu. Pokoknya lakukan saja. Pokoknya lakukan bisa berkreasi, berkarya untuk supaya orang bisa dekat dengan Allah. Nggak apa-apa melalui musik, melalui seni yang lain. Pokoknya yang penting apalagi nih. Diansah umurnya berapa? 26. 26, berarti masuk dalam Gen Z ya. Apa? Generasi Gen Z.
Iya. Nah, dengan generasi itu coba dekatkan. Biasanya kan kalau coba generasi kan satu generasi jauh lebih dekat. Satu generasi jauh lebih dekat. Nah, saya generasi old, generasi dulu. Generasi dulu. Kadang orang agak ada penghalang, ada barrier kan. Ada barrier. Nah, sampai pula deketin, kan generasi kita dengan generasi yang sama. Maka cakep kalau membuat diri kita sudah larut, membuat diri kita lupa kepada Allah dan Rasul. Makanya cakep tadi sholawat. Mudah-mudahan tambah banyak, tambah berkembang, dan juga bisa menjadi sarana jauh lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang bertanya, Pak Ali, kalau mau bersedekah, ya kan, I do it, forget to lakukan, maka itu akan menjadi tidak ada beban bagi kita. Ya. Sementara mungkin saya harus pamit dulu ada aktivitas yang harus saya lakukan berikutnya, dan mari kita akhiri dengan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.